Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu tipe Enneagram yang paling puitis dan sering banget disalah pahami, tipe 4. Mereka tuh jiwa-jiwa seniman, kaum romantis yang ngerasa mereka lahir beda dari yang lain. Buat mereka, hidup itu kayak pencarian tanpa henti akan keindahan dan makna di tengah dunia yang kadang terasa, ya biasa-biasa aja. Nah, kutipan ini tuh bukan sekedar kata-kata manis. Ini udah kayak kitab sucinya tipe 4. Mereka tuh nggak cuma suka keindahan, mereka butuh. Mereka benar-benar percaya kalau seni, emosi yang jujur, dan hal-hal yang indah dipandang itu punya kekuatan buat nyembuhin dunia, dan yang paling penting, buat nyembuhin diri mereka sendiri. Jadi, apa sih yang bikin tipe 4 ini begitu unik? Yuk kita bedah bareng-bareng apa inti dari identitas mereka dan bakat-bakat luar biasa yang mereka bawa ke dunia ini. Ini dia nih motor penggerak tipe 4. Dorongan yang kuat banget buat jadi spesial. Ini bukan soal sombong atau arogan ya. Ini lebih ke soal bertahan hidup secara psikologis. Buat mereka jadi orang biasa tuh rasanya kayak kematian. Makanya kebutuhan ini mewarnai semua hal dalam hidup mereka. Dari pilihan musik sampai cara mereka jatuh cinta. Nah, dari kebutuhan inilah muncul kekuatan super mereka. Tipe 4 itu kayak punya antena emosional yang peka banget. Mereka bisa ngerasain hal-hal yang nggak diucapin, ngelihat keindahan di dalam kesedihan, dan ngerti banget sama bahasa simbol dan mimpi. Udah kayak bahasa sehari-hari aja buat mereka. Inilah yang bikin mereka jadi seniman, penyair, dan konselor yang hebat. Dan di balik semua kreativitas itu, ada satu pertanyaan yang rapuh banget dan terus-terusan menghantui mereka. Ini bukan soal caper atau cari perhatian, tapi lebih ke bisikan tulus yang nanya, kamu lihat nggak aku yang sebenarnya? Bukan topengku, bukan karyaku, tapi jiwaku yang unik ini. Kerinduan buat benar-benar dilihat inilah yang jadi bahan bakar perjalanan hidup mereka. Tapi, dari mana sih semua intensitas ini datangnya? Buat ngerti itu, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke sebuah luka mendasar yang membentuk seluruh dunia batin mereka. Sering banget di dalam hati setiap tipe 4 tuh ada kayak gema dari sebuah kehilangan di masa lalu. Entah itu kehilangan yang beneran terjadi, kayak perpisahan, atau kehilangan emosional yang nggak kelihatan, misalnya perasaan ditinggalkan atau nggak dipahami. Kejadian ini bukan sekedar kenangan. Ini jadi semacam lubang di hati mereka, sebuah keyakinan kalau ada sesuatu yang penting udah direnggut dan nggak bakal pernah balik lagi. Dan dari luka itulah lahir emosi utama mereka, kerinduan. Ini bukan sekedar rasa ingin ya. Ini tuh rasa sakit yang anehnya terasa manis dan selalu ada. Kerinduan akan cinta yang sempurna, keutuhan yang terasa hilang, dan perasaan pulang ke suatu tempat yang mungkin cuma ada di imajinasi mereka. Kerinduan ini jadi kayak musik latar di sepanjang hidup mereka. Akibatnya, mereka jadi kayak hidup di dua dunia yang beda banget. Di dalam diri mereka, dunianya tuh keren banget, penuh makna, simbol, dan emosi yang sakral. Tapi di luar, dunia nyata terasa hambar, bising, dan dangkal. Nah, jurang pemisah inilah yang bikin mereka sering rasa terasing dan pengen kabur ke dalam diri mereka sendiri, atau ya mengubah dunia luar biar cocok sama visi mereka. Tapi, kepekaan yang dalam ini juga punya sisi gelapnya loh. Yuk, kita lihat gimana luka inti tipe 4 ini bisa jadi jebakan emosional buat mereka. Jebakannya ini namanya iri hati. Eits, tapi jangan bayangin iri sama mobil tetangga ya. Iri hatinya tipe 4 tuh jauh lebih dalam dan nyakitin. Ini adalah keyakinan yang menggerogoti bahwa orang lain tuh kayaknya dapat buku panduan kehidupan yang nggak pernah mereka dapat. Mereka ngelihat kebahagiaan orang lain dan mikir, pasti ada yang salah sama gue ini cacat. Kutipan ini bener-bener ngegambarin rasa sakit itu. Rasanya tuh kayak kita nempelin muka ke jendela kaca, ngeliatin orang-orang lagi pesta di dalam. Terus kita bertanya-tanya, gimana caranya semua orang bisa ketawa lepas kayak gitu. Perasaan jadi penonton abadi bukan pemain dalam tarian kehidupan yang kelihatannya sederhana buat orang lain. Nah, pas kejebak di sisi gelap ini, tipe 4 bisa jadi tawanan emosinya sendiri. Kesedihan itu jadi kayak selimut yang nyaman, bahkan bisa jadi lencana kehormatan. Mereka secara aktif nolak kebahagiaan normal karena takut itu bakal bikin mereka nggak unik lagi. Tanpa sadar, identitas mereka jadi terikat erat sama penderitaan mereka. Victor Hugo tuh ngerti banget paradoks ini. Buat tipe 4 yang belum sehat, melankolis itu bukan cuma sedih. Itu jadi semacam kebahagiaan yang aneh. Di dalam kesedihan itu mereka merasa hidup, merasa dalam, merasa nyata.
Ini jadi semacam estetika yang tragis, di mana penderitaan itu sendiri dianggap sebagai sebuah karya seni. Terus apa tipe 4 ini bahkan selamanya kejebak di situ? Tentu aja enggak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling keren dari cerita mereka. Perjalanan buat berubah. Dari penderitaan jadi makna. Ini nih inti perjalanannya. Transformasinya tuh luar biasa banget. Dari yang tadinya tenggelam di lautan perasaannya sendiri, jadi kayak mercusuar buat orang lain yang lagi tersesat. Dari yang tadinya lengket sama penderitaan, jadi bisa menari bersamanya. Ini adalah evolusi dari seniman jenius yang tersiksa menjadi seniman bijak yang karyanya bisa menyembuhkan dunia. Lalu, gimana caranya mereka nempuh jalan ini? Ini bukan proses instan ya, ini tuh kayak perjalanan spiritual. Pertama, butuh keberanian buat ngadepin hantu masa lalu. Kedua, butuh kerendahan hati buat nerima kenyataan yang gak sempurna. Ketiga, butuh disiplin buat jadi tuan atas emosi, bukan jadi budaknya. Dan terakhir, butuh keyakinan buat membagikan bakat mereka, bukan buat cari validasi, tapi buat melayani. Dan disinilah letak keajaibannya. Racunnya justru jadi obatnya. Perjuangan seumur hidup mereka dengan emosi yang naik turun malah ngasih mereka anugerah berupa keseimbangan. Bukan keseimbangan yang datar dan ngebosenin ya, tapi keseimbangan dinamis, kayak seorang penari. Bisa bergerak lincah antara gelap dan terang, sedih dan gembira tanpa kehilangan pijakan. Inilah hadiah mereka buat kita semua. Metafora ini, wah, pas banget buat ngegambarin tipe 4. Mereka itu alkemis jiwa. Mereka ngambil pasir yang bikin iritasi dalam hidup, rasa sakit, penolakan, kerinduan, dan lewat sebuah proses misterius di dalam diri mereka mengubahnya jadi mutiara keindahan. Mereka ngajarin kita kalau hal-hal paling berharga seringkali lahir dari luka yang paling dalam. Robert Musil ngomong lebih tajam lagi nih. Seni itu seringnya bukan hasil dari kehidupan yang gampang. Seringkali, seni itu adalah mutiara yang lahir dari penyakit jiwa. Ini bukan berarti kita harus memuja-muja penderitaan ya, tapi lebih ke menghargai kekuatan penderitaan itu buat mengubah sesuatu menjadi indah. Pada akhirnya, cerita tipe 4 ini bukan cuma soal mereka loh, ini kayak cermin buat kita semua. Perjalanan mereka dari luka menjadi anugerah, itu adalah undangan buat kita. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Apa pasir dalam hidup Anda, rasa sakit, kekurangan, atau kerinduan Anda yang sekarang sedang menunggu untuk diubah menjadi mutiara?